Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada interview ya kan di Overlap, acaranya Gary Neville yang menghadirkan Bastian Schweinsteiger, gelandang Jerman yang pernah lama memperkuat Bayern München, lalu pernah ke Manchester United tentu saja. Banyak pengharapan ketika gelandang Jerman ini yang menurut gue memiliki kemampuan yang bagus. Ya ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Bastian Schweinsteiger di channel tersebut. Langsung aja gue bahas kali ini ya. Tentu saja interview lengkapnya bisa Sobat Football United lihat di channelnya Overlap. Di sana ada yang lebih panjang, tapi ini cuplikannya gue ambil juga dari Twitter ya. Bagaimana apa yang terjadi? Anda ingin tahu sebelumnya apa yang Anda ingin ketahui setelahnya. Ketika saya datang hari pertama, saya latihan dengan Zlatan, dia ada di sana. Dan saya, wow, ini pemain yang sangat luar biasa, memiliki visi luar biasa untuk bermain. Lalu hari selanjutnya adalah ulang tahun saya. Ketika saya datang, ada John Murtoh di sana dan dia tidak mengizinkan saya untuk ke dressing room. Dan saya katakan kenapa? Dan dia bilang, ya, pelatihnya mengatakan demikian. Jadi tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada peringatan sama sekali. Jadi saya tidak bisa ke dressing room. Iya, betul. Jadi dia hanya berdiri di sana. John Murtoh, iya. Kenapa dia harus mengatakannya kepada Anda? Saya tidak tahu. Dan Jose tidak menginginkan Anda di dressing room? Iya. Apa yang Anda lakukan di hari pertama? Jadi ada seseorang yang mengatakan, saya katakan tidak masalah ya. Saya dikeluarkan seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang mungkin normal, tapi ya saya mendatangi tim muda, dressing room muda, saya berganti baju di sana, saya latihan. Jadi mereka menendang Anda dari tim pertama. Iya, dari dressing room. Iya, seluruhnya. Iya. Jadi saya harus memintanya ya untuk, mungkin ini John Murtoh ya yang membawa alat-alat latihan. Jadi saya latihan saya latihan dengan tim U16. Jadi saya latihan dengan tim U16. Kenapa ini tidak dibuat secara publik pada saat itu? Tidak. Wow, Gary Neville ya sangat heran. Di sini juga menunjukkan bagaimana menurut gua super profesionalnya Bastian Schweinsteiger. Bayangkan berapa tahun itu setelahnya, 7 tahun, 8 tahun setelah kejadian tersebut, dia genggam cerita tersebut, tidak dia sebarkan sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana tingginya level profesionalisme dari Bastian Schweinsteiger. Kalau kita bandingkan contohnya dengan apa yang terjadi dengan Manchester United saat ini, mungkin dengan Jadon Sancho ataupun juga dengan pemain muda Alejandro Garnacho ya kan, bereaksi di sosial media terkait dengan hal-hal yang harusnya tidak diungkap ke publik. Tapi lihat bagaimana Bastian Schweinsteiger yang ini hal yang menyakitkan tentu saja ya, tapi dia benar-benar bisa menutup rapat karena menurut gua ya dia merupakan profesional yang sangat luar biasa. Dan ini juga menurut gua sekaligus menunjukkan kekacauan di Manchester United, kekacauan manajemen yang pada saat itu dikepalai oleh seorang Ed Woodward. Gua menilai dan kultur ini ya, ini masih berlanjut bahkan mungkin sampai dengan sekarang. Yes, Omar Berada datang dan gua harapkan Omar Berada akan mampu merubah hal tersebut, mampu memperbaiki karena ini sudah kronis. Kenapa gue bilang kronis? Ini baru satu hal dari Bastian Schweinsteiger mengungkapkan bagaimana cara dia diperlakukan di Manchester United. Jose Mourinho, John Murtoh mengatakan dia seperti itu tanpa ada alasan yang jelas. Kabarnya karena dia cedera ya kan, ada miskomunikasi di situ pada saat hal tersebut yang gue baca juga salah satunya Louis van Gaal sudah mengizinkan dia tidak ikut latihan di Manchester United, tapi ternyata hal tersebut ketika Louis van Gaal tidak berada lagi di Manchester United dianggap dikomunikasikan ya, ditangkap oleh Jose Mourinho ini bukan hal yang positif ya kan, sehingga dia akhirnya dikeluarkan dari tim utama Manchester United. Kualitas dan juga pemain yang memiliki profesionalisme tingkat tinggi tapi diperlakukan seperti ini. Apakah ini satu-satunya? Tidak ya. Bagaimana Rio Ferdinand contohnya, ini salah satu contoh di Manchester United yang mengakhiri karir 12 tahunnya di Manchester United dengan cara apa? Selesai pertandingan terakhir dia langsung didatangi oleh
Ed Woodward dan dikatakan oke, Anda tidak akan bermain lagi musim depan untuk Manchester United. Dan menurut gue ini cara-cara yang nggak benar gitu ya. Bagaimana seorang legenda klub diperlakukan seperti ini. Apakah ini satu-satunya? Tidak. Patrice Evra juga memiliki masalah dengan gaya kepemimpinan Ed Woodward. Itu satu-satunya? Tidak. Ada lagi. Siapa? Ander Herrera. Jangan lupa ya proses perpanjangan kontrak dari seorang Ander Herrera yang juga menyisakan menurut gue kekesalan bukan hanya dari pemain tapi menurut gue dari fans juga. Bagaimana Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu sampai terkejut ternyata Ander Herrera sampai harus lepas ya kan. Dia tidak ditawari perpanjangan kontrak, dia tidak diperlakukan dengan baik pada saat itu, tidak ada diskusi yang dimulai oleh manajemen klub. Artinya klub itu tidak melihat pemain-pemain pilar sebagai memang pemain vital di Manchester United dengan bagaimana treatment ataupun juga mereka harus melakukan hal yang berbeda dengan pemain-pemain tersebut. Ini menurut gue sangat berpengaruh ke penampilan pemain di atas lapangan. Kalau pemain-pemain vital tersebut tidak ditreatment, tidak ditanggapi, tidak diperlakukan dengan semestinya, mereka ini juga pemain, mereka ini juga manusia ya, mereka juga pekerja, mereka juga punya rasa, mereka punya hati, mereka punya rencana ya kan, mereka juga punya visi bagi karir mereka sendiri yang tentu saja mereka juga ingin membangun itu semua dengan Manchester United. Tapi bagaimana klub memperlakukan mereka? David De Gea contohnya yang terakhir. Ini menurut gue juga hal yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Manajemen Manchester United oke, memang ada pergantian pelatih, posisi kiper menurut gue ya, tapi bagaimana manajemen? Fungsinya di mana? Ini harus tegas menurut gua. Harus bisa berlaku lebih pantas lah. Terutama untuk pemain-pemain legenda Manchester United ataupun pemain-pemain vital di Manchester United. Dan kalau dilihat siapa pada saat itu terkait dengan David De Gea ya, siapa CEO-nya? Tentu saja Richard Arnold. Tapi Richard Arnold ini juga hanya kepanjangan tangan dari seorang Ed Woodward. Bagaimana Richard Arnold ini sebelum menjadi CEO Manchester United, dia menjadi salah satu bawahan langsung dari Ed Woodward, sehingga memang gayanya pun tidak jauh berbeda menurut gue dibanding dengan seniornya pendahulunya itu adalah Ed Woodward. Nah, terkait dengan Bastian Schweinsteiger, masa pemain ini kan didatangkan oleh Louis van Gaal. Dan bagaimana klub sendiri juga memperlakukan Louis van Gaal. Bayangkan, Louis van Gaal di musim keduanya Piala FA, tapi selanjutnya lalu dipecat dengan cara menurut gua yang juga tidak pantas. Di belakang layar tidak ada komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jelas, komunikasi yang gentle menurut gua. Dan ini merupakan hal yang menurut gua sangat-sangat memalukan bagi klub sebesar Manchester United. Di salah satu tanggapannya Louis van Gaal mengatakan bagaimana memenangkan Piala FA ini merupakan sesuatu yang besar tentu saja bagi klub dan juga bagi karir dia sendiri ya, bagaimana dia selalu mendapatkan trofi di semua klub yang dilatih. Dan dia bahkan menganggap ini mungkin salah satu pencapaian spesial di karir saya. Bayangkan karena dia tahu bagaimana kacaunya di Manchester United, tapi dia tetap mampu mempersembahkan sebuah trofi. Dia sangat kecewa tidak bisa melengkapi atau mengakhiri 3 tahun rencana bersama dengan Manchester United, dan cara mengakhirinya menurut gue juga sangat-sangat mengecewakan. Louis van Gaal juga mengatakan kalau masa-masa di Manchester United tantangannya ini adalah yang terkeras di karirnya dia. Dia sempat di Barcelona, di Ajax, di Bayern München, di AZ Alkmaar, tim nasional Belanda, tapi dia sama seperti Jose Mourinho menilai masa-masa di Manchester United inilah masa-masa tersulitnya. Bukan hanya terkait dengan keadaan, artinya pemecatan itu ya, tapi juga bagaimana hal yang harus dihadapi oleh Louis van Gaal. Cedera, wah ini bukan hal yang baru juga ya. Bagaimana cedera ini banyak dialami oleh skuad Manchester United, bahkan dia juga mengalami krisis center back. Wow, dengan pemain-pemain senior seperti Chris Smalling, Phil Jones dan juga Johnny Evans yang cedera dan hanya menyisahkan pemain-pemain muda. Ini seperti hal yang sama yang dihadapi oleh Erik ten Hag saat ini. Tapi sekali lagi ya, Manchester United seperti tidak memiliki visi pada saat itu.
manajemen nampak tidak sabaran, ingin langsung mencapai level seperti levelnya Sir Alex Ferguson, sehingga pencapaian dari Louis van Gaal di musim keduanya menghadirkan Piala FA dianggap itu bukan hal yang bisa membuat manajemen ini paling tidak mempertahankan Louis van Gaal sampai dengan kontraknya selesai. Ada ketidaksabaran di sana. Oke, kita bisa berpendapat terkait dengan gaya permainan yang ingin dibangun oleh Louis van Gaal yang membosankan, ya kan. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat atau juga harus melihat ya bagaimana situasi skuad dari Louis van Gaal pada saat itu yang menurut gue hampir sama juga dengan saat ini. Banyak yang cedera, menyulitkan sang pelatih ini untuk bisa membangun sistem ataupun filosofinya di Manchester United yang masih masuk ke musim keduanya. Dan kalau melihat siapa-siapa yang didatangkan pada saat itu, cukup banyak ya pemain-pemain. Ada Angel Di Maria yang ternyata tidak berumur panjang di Manchester United. Lalu ada Anthony Martial, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Marcos Rojo, Matteo Darmian, Daley Blind, Schweinsteiger, Falcao sempat datang, Victor Valdes dan juga Sergio Romeo. Jadi kalau gue melihat ada banyak nama-nama besar yang datang ke Manchester United. Angel Di Maria, Memphis Depay yang pada saat itu prodigi bersama dengan PSV, Daley Blind, pemain terbaik era divisi pada saat itu, pemain berpengalaman, Bastian Schweinsteiger, Radamel Falcao, dan juga Victor Valdes ternyata tidak mampu mengangkat Manchester United lebih stabil gitu ya. Karena menurut gue apa? Kalau ngelihat dari nama-nama yang didatangkan ini seperti kayak memang tujuannya seperti instan gitu. Dan bagaimana Louis van Gaal pun juga banyak mengkritik akhirnya, dan gue baca juga di biografinya, manajemen Manchester United, dia bahkan mengatakan Manchester United ini klub besar Eropa tapi dikelola oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Karena manajer, sering sekali mungkin fans sepak bola melihat, oke, pemain ini didatangkan karena keinginan manajer. Bahwasannya menurut gue hal tersebut ini harusnya justru tidak terjadi. Bukannya manajer ingin tidak didatangkan, enggak, tetap didatangkan tapi tetap ada prosesnya. Negosiasinya, harga yang tepat, saat yang tepat, bahkan mungkin ada challenge, tantangan balik dari manajemen ya. Mungkin dalam hal ini adalah sporting director. Bagaimana konsep pemain itu ketika datang di Manchester United, jangka panjangnya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa. Kalau jangka pendek, pelatih pasti ingin yang langsung jangka pendek gitu, karena dia butuh hasil langsung ya kan. Tapi bagaimana ada perimbangan visi dari sporting director, dan ini yang tidak dimiliki oleh Manchester United, sehingga pemain-pemain seperti ini yang didatangkan. Dan menurut gue nampaknya positif ya, ada nama-nama besar, kualitas-kualitas bagus dengan tim-tim sebelumnya, tapi ternyata tidak bisa berada di Manchester United. Butuh proses menurut gue, dan proses ini tidak bisa hanya jangka pendek. Sementara seperti gue katakan, pelatih sering sekali ingin mendatangkan pemain itu pemain yang memang untuk jangka pendek gitu. Dan ini yang terjadi selama 10 tahun belakangan di Manchester United. Nama-nama ya seperti tadi ya, dan ketika zamannya Jose Mourinho pun juga demikian. Paul Pogba contoh terbesarnya. Lalu juga Romelu Lukaku contohnya. Hal seperti itu menurut gue ini harus dirubah. Dan ini merupakan tantangan bagi Ineos serta Sir Jim Ratcliffe untuk bisa merubah kultur di Manchester United. Kultur-kultur serampangan seperti ini harus disingkirkan. Dan pertama memang ya mereka mengganti manajemen Manchester United sebelumnya dari atas, dari CEO ya kan. Itu merupakan langkah yang bagus. Lalu setelahnya manajemen. Nah ini juga penting menurut gue untuk diisi, untuk diatur kembali. Baru setelahnya yang lebih berbau teknis. Apakah pemain ataukah pelatih sekalipun. Kalau memang dilihat tidak sesuai ya singkirkan. Tapi jangan dibalik. Dari sisi teknis dulu. Sementara kulturnya tetap sama. Percuma menurut gue 10 tahun begitu terus. Jose Mourinho di salah satu wawancara mengatakan kan, dia tahu ini permasalahan di Manchester United. Yang ingin dilakukan apa? Bersih-bersih dulu. Itu kan dia bilang kan, ketika ingin memasukkan furniture baru, furniture lama harus dikeluarkan dulu. Itu yang disebut oleh Jose Mourinho. Tapi dia gagal ketika mengeluarkan furniture lama. Ternyata ada kesabaran yang tipis di situ. Ya ini yang gue harapkan bisa diperbaiki saat ini. Karena sekali lagi kalau kita langsung lompat, Manchester United maksud gue langsung lompat ingin memperbaiki sisi teknis, lupakan saja. Kalau hanya
sistem permainan yang tidak jelas, hasil yang nggak bagus, itu saja yang dilihat langsung, ya akan sama saja sih 10 tahun belakangan selalu seperti itu. Ada hal yang menurut gua yang lebih awal yang harus diperbaiki, struktur manajemen yang lebih rapi, yang memang orientasinya ke sepak bola prestasi. Lalu setelahnya harus memperbaiki kultur klub sebesar Manchester United, bukan lagi kultur individu, tapi memang kultur klub yang harus ditanamkan ke individu-individu tersebut untuk menghadirkan kemenangan, kerja keras. Baru setelahnya kita berbicara soal masalah teknis. Datangkan memang pelatih yang bisa mengelola hal tersebut ya. Bisa Erik ten Hag ataupun nama lain, nggak masalah menurut gue. Pun juga pemain-pemain yang bisa mengimplementasikannya di atas lapangan. Tapi sekali lagi gue ulangi, tapi kalau Manchester United ini berpikiran justru dibalik ya, ganti manajernya dulu, buang pemainnya dulu, dengan hal-hal seperti ini sama saja, nggak akan berubah. Saat ini Ineos menurut gue sudah melakukan hal yang bagus, artinya dalam rencana mereka ada Omar Berada, ada Dan Ashworth, tapi mereka kan belum mulai bekerja. Biarkan mereka datang, mereka bekerja dulu, baru setelahnya yang lain mengikuti prosesnya. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.